nih ya. Oke, sebentar lagi, sebulan lagi kita memasuki tahun 2023. Semangat, saya Karos Daniel tetap menemani Anda di acara Ruby. Sebentar lagi tahun baru ya. Kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot tentunya, yang menjadi highlight kita ini hot banget ya. Baik hot dalam arti ini munculnya juga baru-baru semalaman lah gitu ya. Tadi pagi, semalam lah ya. Dan komentar-komentarnya juga panas dan membuat mendidih kebanyakan perempuan ya. Kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Nah ya, dari mana ini? Ini di artikelnya ya. Ini artikelnya dulu baca ya. Instagram Chico Jericho digeruduk dituduh melindungi terduga pelakor Arawinda Kirana. Shame on you gitu. Oke. Kasihan ya. Terseret-seret. Jadi ceritanya apa sih? Ya, siapa sih ini? Ini sebenarnya berita atau hembusan rumor yang sudah terjadi di pertengahan tahun 2022 kemarin begitu ya. Ada pendatang baru yang namanya Arawinda. Ya, Arawinda ini debut pertamanya di film judulnya Yuni, dan film itu mendapatkan banyak penghargaan baik dalam maupun luar negeri, termasuk Arawinda sendiri mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama perempuan terbaik Piala Citra gitu ya kan. Problemnya adalah film Yuni ini bercerita tentang apa sih ya, tentang perempuan, kesetaraan gender gitu ya, empowerment gitulah begitu ya. Tapi si pemeran utamanya si Arawinda ini justru tersandung berita dugaan dia menjadi pelakor gitu. Oh ya kan. Nah ini cuma rame gitu ya, karena dimulai dari ada yang spill ke sebuah akun cerita perempuan atau apa gitu ya. Cerita bahwa aku punya saudaraku itu baru menikah 2 tahun baru punya anak. Ya saudaranya perempuan gitu, baru nikah baru punya anak. Tapi suaminya ketahuan selingkuh sama artis pendatang baru, belum terlalu terkenal sih katanya gitu ya. Gitu ngomongnya gitu. Udah pokoknya udah ketahuan selingkuh, istrinya akhirnya memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri karena dia juga masih dalam mengasihi gitu ya, jadi supaya nggak terganggu gitu ya, dia pulang menenangkan diri. Ternyata kalau menurut cerita itu pas dia pulang ke rumahnya, di rumahnya terjadi huru hara. Suaminya ini, kalau dari cerita itu ya, suaminya ini dan perempuan lain gitu di rumah itu dari cerita itu gitu ya. Nggak tahu itu siapa gitu. Sampai netizen itu ada seorang investigator yang ulung ya, apalagi kalau dapat bocoran. Nemu deh tuh Instagram si istri. Ya. Ternyata si istri ini juga men-spill di Instastory-nya cuplikan film Yuni gitu. Cuplikan film Yuni yang pada saat itu sedang berbicara apa sih, percakapannya adalah emang enak di madu apa gitu lah. Terus captionnya si istri adalah get well soon gitu ya. Itu awal ceritanya, dan orang kemudian mengkaitkan itu bahwa cerita yang tadi itu yang di spill netizen itu berisik ada apa ya? Mau ngobrol di sini juga. Oke. Di spill itu adalah si Arawinda begitu ya. Jadi ramai tuh, banyak serangan-serangan ke Arawinda. Arawinda pernah memberikan klarifikasi yang tidak clear. Kalau menurut aku ya, karena dia di situ tidak secara gamblang membantah bahwa dia pernah berselingkuh dengan suami orang. Dia hanya meminta maaf kalau rumor tentang dirinya mengganggu pekerjaan, proyek-proyek dan rekan sejawatnya yang sudah bekerja keras dalam sebuah proyek begitu ya. Dia hanya mengatakan bahwa rumor tentang dirinya itu tidak benar, tapi tidak diperinci rumor yang mana gitu, karena ada banyak sekali rumor. Ya pokoknya nggak detail lah. Nah ini kenapa Chico terseret-seret? Arawinda itu ada di dalam manajemen artisnya Chico Jericho ya. Chico Jericho ini CEO-nya. Dan kemarin si Kite manajemen itu bikin klarifikasi lagi gitu ya. Panjang klarifikasinya Oke. Klarifikasi panjang, dia bercerita bahwa pokoknya intinya kalau aku dapat ini tetap juga menurut aku tidak clear ya. Tidak ada bantahan secara gamblang bahwa Arawinda tidak ada hubungan perselingkuhan dengan suami orang itu. Itu tidak ada. Kalau menurut aku tidak ada kalimat yang gamblang di situ. Tapi dia bercerita gimana pertemuannya apa. Ada lagi mengenai bahwa bukan Arawinda yang melakukan pendekatan, tetapi si cowok itu gitulah gitu ya. Nah ini kemudian ramai karena di dalam postingan ini ada satu kalimat bercerita bahwa Arawinda bercerita pada saat bertemu dengan si laki-laki yang menjadi suami orang itu, si suami orang ini curhat
Ya, dibilang gini, dia tuh sampai nangis gitu kayak suami orang ini curhat, jadi aku tuh tertekan sekali. Istriku tuh KDRT gitu ngomongnya ya. Dia KDRT ke aku, lihat di bekas cakaran aku, ya gitu ya. Terus habis gitu bayi aku juga menjadi korban KDRT, pokoknya dia tertekan. Dan si laki-laki suami beristri ini mengaku bahwa akhirnya mereka berdua sepakat untuk melakukan hubungan pernikahan yang terbuka gitu ya. Ngomong ke si cewek ini cerita ke Chico Jericho nulis ini gitu ya kan. Ya tapi akibat dari kalimat itu gitu ya, itu yang namanya istrinya di Twitternya itu ngerasa ada yang spill WhatsAppnya itu merasa terpukul gitu karena dia udah jadi korban, suaminya selingkuh, masih dituduh KDRT, nyakar apa segala macam. Sampai akhirnya di Instagramnya Chico Jericho ada komen dari ibunya si istri ini. Udah nggak jadi istri, kayaknya udah cerai ya. Nih ibunya si A. Ya. Kita belum bisa menyebutkan namanya. Kalau Arawinda mah udah ada namanya. Kalau si A ini kita belum bisa sebut namanya ya. Ini ibunya si istri yang suaminya selingkuh. Iya, mantannya. Chico. Oh, dia disebut namanya. Aduh, Chico, saya maminya Amanda, oma dari Baby Lay. Saya mau bicara sama kamu. Saya nggak bisa DM kamu. Kok nggak bisa DM dia? Kenapa? Di blok? Oke, tolong jangan hancurkan hidup anak saya lagi dengan cara-cara kalian yang kotor gitu ya. Ini dari Instagram ibunya Amanda. Amanda itu adalah istrinya. Cepat, ini panjang ceritanya ya, orang nggak ngerti ya kan. Nih kalau menurut aku ya, apa yang bikin Amanda hancur, ibunya juga kesel adalah walaupun dia bercerita bahwa itu yang diucapkan oleh si laki-laki ini, tetapi dalam press release klarifikasi kan sebenarnya kita bisa memilih mana yang mau kita tulis, mana yang mau kita enggak tulis. Mana yang kita mau tulis secara gamblang, mana yang kita nggak mau tulis secara gamblang. Gitu kan. Tapi ketika memilih untuk menulis si suami ngaku istrinya KDRT, open marriage, apalah. Maksudnya apa? Karena tidak ada tulisan tanpa tujuan. Itu satu kalau menurut Akio ya. Lebih baiknya itu ditulisnya si bahwa rumah tangganya bermasalah, udah gitu aja. Terus harusnya ditambah satu pengakuan lagi biar jangan terlalu pasif-pasif amat gitu loh ya si Arawinda ini. Tulislah bahwa klien saya masih muda, berumur 20 tahun itu karena masih belum punya pengalaman, jadi ya percaya-percaya aja. Gitu tulisnya biar orang tuh gak kesel gitu ya kan. Oke. Berikutnya yang juga viral kemudian karena ada beberapa klarifikasi, ada kemarin tuh ada ditemukan tank top ungu yang diduga itu punyanya si Arawinda. Diklarifikasi, itu bukan tank top ungunya Arawinda katanya gitu. Nanti ada artikelnya ya. 9 potret Arawinda pakai tank top. Tapi nggak ada yang tank topnya ungu kayak yang menjadi itu barang bukti, diduga barang bukti itu. Dan yang kedua yang aku garis bawahi, sempat kemarin juga spill bukti bahwa Arawinda ini juga kayaknya kok memberikan kode-kode emang iya, karena dia di close friend-nya, postingan close friend-nya itu dia ada kayak curhat-curhat nangis gitulah gitu ya. Itu ada di klarifikasinya, dibilang Arawinda punya close friend itu tidak lebih dari 100 orang. Sehingga ketika dia posting, dia nggak nge-tag siapa-siapa. Jadi itu bisa saja untuk siapa aja gitu ya. Kalau emang bukan ditujukan untuk suami orang, tulis aja. Itu postingan itu bukan ditujukan untuk si G itu kan. Nah, susah amat. And by the way, close friend 100 orang. Close friend 100 orang. Close friend 100 orang. Udah gue yang nggak punya close friend atau gimana sih ya? Oke, lanjut. Oke, Chico Jericho trending ya. Yang tadinya biasanya komen di Instagramnya cuma berapa, ini sekarang 2.800-an rata-rata perempuan, ada juga laki-laki. Dia menjadi trending. Chico, gitu ya, marah. Kenapa? Hati-hati Chico, ya. Anda maksudnya bikin apa sih? Bikin klarifikasi kayak gitu ya? Ada yang curiga juga, jangan-jangan ini sengaja bikin klarifikasi karena Arawinda mau rilis film baru. Filmnya adalah tentang grooming, tentang kejahatan seksual di internet gitu ya. Jadi orang mengatakan bahwa ini kejam gitu. Coba komen netizennya sepatah dua patah komen netizen, coba kita buka. Sepatah dua patah lah ya kan. Agak malu sih gue kalau jadi lo ngebelain pelakor sampai segitunya. Padahal istri lo main di serial tentang pelakor yang menceritakan betapa tersiksanya diselingkuhin. Ironis nggak tuh? Heran gitu. Lanjut berikutnya. Kok berani sih kasih statement gitu? Kamu punya anak cewek loh. Kalau kejadian Amanda nanti terjadi pada anak kamu gimana gitu ya? Oke. Chico, makanya jangan bikin klarifikasi kayak gitu. Mendingan datang ke Rumpino Secret ya. Oke, masuk. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Ada Nia Ramadhani yang kemarin meluncurkan bukunya berjudul Adek gitu, yang akhirnya dia membuka
Jadi menurut dia buku ini adalah bagian dari healingnya, berdamai dengan hidupnya, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan trauma-traumanya. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nia Ramadhani, artis kelahiran 1990 ini mengawali karir sebagai penari cilik sejak usia 5 tahun hingga memerankan karakter antagonis dalam sinetron Bidadari dan Bawang Merah Bawang Putih. Perempuan yang telah menikah dengan Ardi Bakri selama 12 tahun dan dikaruniai 3 anak ini tergabung dalam geng Girls Squad yang kini bergabung dalam geng Cendol bersama beberapa public figure seperti Nagita Slavina dan Ayu Dewi. Nia yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba pada Juli 2021 disusul sang suami yang menyerahkan diri hingga keduanya direhabilitasi selama 8 bulan ini setelah bebas membuat novel berjudul Cerita Ade menceritakan tentang masa kecilnya yang menyaksikan kedua orang tuanya bercerai dan ia baru bertemu ayahnya kembali di usia 17 tahun. Namun ayahnya meninggal dunia pada 2014 karena kanker yang menyerang plasma sumsum tulang. Benarkah hubungan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri semakin membaik dan romantis sejak rehabilitasi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room sudah ada Nia Ramadhani, begitu ya. Nia Ramadhani kemarin ya kamu launching buku ya, sudah bisa di pre-order. Untuk yang pre-ordernya, soft launch-nya, jadinya baru pre-order dulu, nanti grand launching-nya bisa dibeli sama semua orang tanggal 10 Desember. Judulnya adalah Ade, dia bilang buku ini ditulis pada saat kamu rehab kemarin. Waktu aku lagi di dalam tempat rehabilitasi selama 10 bulan, aku tulis tulisan harian sebenarnya itu. Emang itu tugas kamu pada saat rehab? Beberapa tugas aku, beberapa lagi emang aku pengen mencari tahu jawabannya kenapa sih aku bisa sampai salah langkah. Karena yang awalnya aku pikir aku cuma buat seneng-seneng, ternyata enggak. Jadi lagi mencari tahu, terus gitu pada saat terakhir prosesnya udah selesai, pas aku lihat kok ini kayaknya jadi satu kumpulan cerita ya tentang dari masa kecil aku sampai hari kejadian itu. Akhirnya aku minta tolong untuk sama PD Baik untuk dibikinin karena kan bahasa aku bahasa sehari-hari. Sehari-hari. Nah ini yang menarik sih gitu ya. Sempat memang terlontar pada saat Nia Ramadhani udah kaya, cantik gitu. Apalagi sih, ngapain lagi sih pakai narkoba gitu ya. Salah satunya juga sempat ada kalau nggak salah di persidangan. Salah satunya adalah karena kamu ada kesedihan tentang sosok ayah yang sudah meninggal di tahun 2014 gitu ya. Jadi sebenarnya gini, waktu kemarin aku belajar di rehab itu, ternyata banyak sekali misalkan kita tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan sehat atau enggak. Jadi kita nggak tahu nih kalau kita sedih kita harus ngapain atau apa. Itu ketidakmampuan itu kalau pada saat kita lagi down banget, jadi lebih mudah untuk ngambil jalan singkat gitu. Jadi makanya ternyata aku banyak banget dari hidup aku yang aku pikir oke-oke aja, pernikahan aku yang aku pikir oke-oke aja, ternyata banyak banget yang nggak oke-nya, yang ternyata yang kayak di skip aja, ternyata banyak yang dibenahi lah gitu. Ini ada artikelnya ya, bunyinya ya. Artikelnya bunyinya adalah rumah tangga sempat goyah, Nia Ramadhani bahas trauma hingga hikmah terjerat narkoba. Itu tadi yang ini cerita, dan itu yang dituangkan di dalam buku. Tapi Nia, ketika kamu menulis, kamu mengizinkan buku ini kemudian ditulis, itu kan artinya kamu membuka diri kamu. Betul. Lebih lebar lagi gitu ya. Konsekuensinya juga besar karena saat kita membuka kan kita memperbolehkan orang-orang untuk ikutan masuk dan berkomentar tentang diri aku sesuai dengan pikirannya mereka gitu. Ya tapi once aku udah memutuskan untuk itu karena memang ada alasan pribadi juga kan aku bikin buku ini untuk lebih mudah lah buat aku ngejalanin hidupnya karena aku udah cerita semuanya, terserah orang mau bilang apa, yang jelas aku sudah memaafkan diri aku, keluarga aku sudah mengerti dan aku sudah mendapatkan pelangi dari hujan yang aku udah lalui itu gitu. Saya mau tunjukkan foto, nih foto yang berikut. Mana ini foto? Oke, inilah foto. Iya. Lumayan bule ya, ada bulenya dikit. Ini foto kamu umur 2? Ini kalau nggak salah umur 3. Kalau kamu lihat foto itu pada saat itu, di momen itu. Ini momen aku belum bisa bicara. Aku manggil mama sama papa aja tuh umur 4 tahun. Jadi ternyata setelah, nah ini baru ketahuan semua di tempat rehab sih. Banyak banget trauma-trauma masa kecil yang ternyata nggak tuntas. Tapi juga mungkin itu bukan kesalahan orang tua aku. Mungkin mereka mendidik aku dengan semampunya mereka gitu. Ya makanya buat sekarang aku sebagai orang tua, aku pengen mengedukasi diri aku lebih banyak supaya anak-anak punya hubungan yang sehat lah antara anak dan orang tua. Kamu kalau melihat diri kamu di foto ini gitu ya,
Apa yang kamu rasain sekarang? Dan kamu mengingat momen yang terjadi di saat kamu bisa melihat, tapi kamu belum bisa mengungkapkan ataupun bahkan memahami emosi kamu. Waktu itu tuh aku emosi aku emang sangat tumpul gitu, nggak bisa mengutarakan pendapat aku, melihat apa yang terjadi juga aku diem aja. Cuman nggak ada yang aku sesalin sih Mbak gitu, karena memang mungkin sekarang aku udah melihat apa rencananya Tuhan. Waktu kemarin-kemarin mungkin banyak yang aku sesalin, kenapa hidup aku gini, hidup kayak gini. Terus Dulu apa yang kamu sesalin? pada saat aku terima kejadian itu kenapa jadi kayak gini ya, aku pikir semuanya hidup aku udah oke, aku udah bisa nyelesain semuanya. Pernah apa? Kamu pernah menyesali apa? Pernah Pernah menyesali apa? Atau apa gitu yang akan maksudnya berencana? kejadian yang kemarin aku alami itu Pada saat kamu kecil, kalau kamu kalau mengingat, waktu aku kecil yang aku sesalin adalah aku tidak bisa mengungkapkan apa yang aku rasa ke orang tua aku. Mungkin aja kalau misalkan aku bisa ngomong, mungkin mereka bisa lebih berusaha untuk mempertahankan pernikahannya mungkin, atau mungkin belajar lebih tahu satu sama lain gitu, tapi aku nggak berusaha itu sama sekali, aku cuma diem aja. jadi kamu sempat pada saat itu dulu ngerasa bersalah, seandainya aku bisa ngomong. Pas udah besar sih, aku kayak, kan lama aku tuh nggak ketemu sama papa setelah perceraian setelah 9 tahun aku nggak ketemu papa, terus ketemu lagi umur 17 tahun gitu. Dan setelah 17 tahun baru cuman 4 tahun abis itu papa meninggal. Setelah papa meninggal banyak tuh menyalahkan diri sendiri. Apa aja yang sempat waktu itu? Karena waktu yang aku punya sama papa tuh cuman sedikit aja gitu. Setelah aku besar ketemu lagi, waktu yang aku punya aku cuman 4 tahun sih bisa sama-sama papa. Apalagi 2 tahun setelah itu aku menikah gitu. Jadi terlalu sedikit menurut aku. Aku pengen lebih banyak lagi sama papa. Tapi alhamdulillah aku sudah diberikan kesempatan untuk merawat papa saat papa sakit. Dan mungkin mungkin aku sempat ninggalin suami sama anak, tapi it's all worth it gitu, karena aku bisa ngerawat papa di masa-masa dia di hari-hari terakhirnya lah. Ada yang bercerita bahwa sempat kamu pada saat tengah syuting, kamu hilang pergi kemana? Ternyata kamu mengunjungi makam papa kamu. Gitu. Itu momen apa sebenarnya? Papa yang sedang berkecamuk dalam diri kamu. Karena tuh papa tuh adalah orang yang selalu membela aku. Jadi gitu sih, emang kalau anak perempuan selalu semuanya bener semuanya. Jadinya kalau udah nggak tahu harus gimana, jadinya cuma ngadu ke makamnya papa gitu. Walaupun papa juga nggak bisa kasih jawaban gitu kan. Tapi buat aku bisa lebih tenangin lah gitu. Gitu sih. Kamu sedang menghadapi masa sulit pada saat itu. Iya, dan sampai sekarang kepergian papa tuh masih suka bikin sedih gitu. Kalau misalkan bahkan orang nanya kalau kejadian yang terberat yang aku terima itu ternyata jawabannya bukan kejadian tahun lalu, tapi malahan masih yang papa, karena kejadian tahun lalu hikmahnya udah aku dapetin. Tapi kalau kepergian papa masih berat gitu sih. Beratnya? Masih berat. Nggak tahu, karena walaupun kakak aku yang cowok juga udah berusaha untuk mengambil posisi papa, tapi rasanya tetap beda. Apa yang kamu harapkan sebetulnya masih ingin kamu lakukan? Masih pengen lebih banyak waktu aja, jadi papa bisa lihat anak-anak aku gitu. Terus aku gimana cara aku besarin anak-anak. Walaupun kemarin aku masih nangis banget ke papa di sana, pasti sedih banget gitu. Apa yang belum sempat kamu ucapkan ke papa semasa hidupnya? Semua aku udah ucapin. Semua. Aku udah ngomongin sama papa dari kemarahan aku, papa ninggalin aku, tapi papa udah jelasin lagi. Papa bilang apa? Iya, maksudnya papa bukan maunya papa saat itu, papa mungkin salah langsung tinggalin Nia kayak gitu. Terus semua all the details aku tulis semuanya, sampai akhirnya aku masukin juga dalam buku gitu, karena supaya buat aku juga itu menjadi lifetime memory, dan juga buat anak-anak aku juga nanti lebih mudah untuk aku jelasinnya, Mbak. Kan yang baru tahu yang baru nomor 1. Jelasin soal? Tentang aku yang tahun lalu itu. Iya, pada saat kamu harus sekolah itu ya? Iya, iya harus sekolah. Nah itu
lebih jelas, lebih gampang. Jadi mereka bisa baca bukunya, kena perjalanan mama seperti apa sampai terjadilah semua itu. Oke. Ini adalah suami kamu. Iya. Ya. Dan kamu sempat mengatakan bahwa justru pada saat rehabilitasi, pada saat suami kamu Ardi itu menemenin kamu, memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa, kita jalanin ini berdua. Justru kamu semakin cinta sama dia. Padahal jadi melebur jadi satu, lebih dari satu. Padahal justru kamu mungkin sebelum-sebelumnya justru berada pada cobaan, itu bagian dari kehidupan yang kalian jalani sebagai suami Iya, istri. dalam pernikahan kita tuh aku nggak pernah ngelihat dia. Kan biasanya kita akan semakin lebih mengenal saat misalkan suami atau pasangan kita, aku gagal nih, aku kecewa, tadi aku begini, kerjaan aku gini. Selama seumur pernikahan aku nggak ada kayak gitu. He is fine, nggak ada apa-apa. Kantornya nggak ada masalah, kehidupan dia nggak ada masalah. Yang aku pikir tadinya aku percaya bahwa ada orang yang tidak mempunyai masalah seperti itu. Tapi ternyata pada saat kita masuk di rehabilitasi, walaupun dia lama ya membuka dirinya, ternyata Ardi ternyata banyak banget luka-luka yang dia pendem sendiri dan aku sampai jadi kok lebih kasihan lagi daripada gue. Malah bahkan itu menghapuskan yang kata orang kalau orang udah punya duit gak ada masalah. Malah banyak banget masalah dia. Bahkan dari masa kecilnya dia yang dia bawa sampai sekarang mungkin bebannya juga berat. Dan dia gak pernah ceritain itu ke aku apa-apa. Sampai di tempat rehabilitasi. Di tempat rehab malah baru aku tersadar berarti selama ini dia nggak punya tempat yang aman untuk dia cerita. Even aku istrinya bukan tempat yang aman buat dia. Sampai akhirnya dia harus pendam semua sendiri. Tapi itu juga kejadian juga sama aku. Aku juga tidak mempunyai tempat yang aman. Untuk aku pengen cerita tuh aku kadang-kadang kayak, aduh kasihan nih orang habis pulang kerja. Nanti masa gue ribetin dengan permasalahan gue sehari-hari yang kayak gini-gini punya banyak aja. teman, kenapa nggak cerita sama teman? Menurut aku harusnya kita bisa trust our spouse sih sebenarnya. Supaya hubungan di rumah lebih sehat. Tapi Jadi kamu tidak mau membebani pada saat itu? tidak mau membebani dengan alasan-alasan itu yang terlihatnya sepele. Tapi setelah berjalan 11 tahun, 12 tahun, ternyata jadi kita lama-lama jadi lo tuh nggak terlalu kenal gue. Karena masalah-masalah yang aku punya ini aku juga nggak cerita. Dan bukan salah dia juga. Salahnya aku nggak bisa cara ngomongnya, aku nggak tahu gimana cara ngomongnya gitu-gitu. Pada saat ayah papa kamu meninggal? Pada saat papa meninggal, ya biasanya aku ngomong papa. Enggak, pada saat papa meninggal kan kamu melewati masa kesedihan itu kan? Oh iya, Kamu gak cerita juga ke Ardi apa yang menjadi sakitmu aku yang tuh luar biasa? selalu pengen kelihatan sama orang kalau aku tuh kuat. Ya itu juga salahnya. Mungkin dari kecil aku terbiasa semuanya sendiri. Jadi aku kalau aku sedih kelamaan tuh kayaknya ini bukan Nia nih gitu. Jadinya aku mempunyai image Nia sendiri di otak aku yang aku create dan aku jalanin sehari-hari. Tapi ternyata itu bukan aku yang sebenarnya. Maksudnya harusnya nggak ada masalah juga kalau aku ceritain aku sedih ini, sedih itu, sedih ini gitu. Tapi emang dulu aku terlalu kayak pengen Kelihatan I'm okay. Iya, I'm okay. Nggak ada masalah dalam Iya, dan hidupku. sekarang setelah ngejalanin semuanya, belajar banyak, malah ngejalanin hidupnya tuh enteng banget. Karena bisa jadi apa adanya. Dan Ardi juga saat dia mau cerita kekecewaannya, misalnya ekspektasinya dia di kerjaan apa, tapi kejadiannya apa, dia kecewa juga dia cerita sama aku karena dia udah nggak ada ketakutan untuk takut istri gue mandang gue rendah. Kan kadang-kadang ada laki-laki egonya begitu gitu. Kalian berdua sudah melihat sisi terendah dan sisi Satu sama terbaik lain. satu Iya, sama lain. Ngomong-ngomong, ini kan cerita kamu ada di buku Ade ini. Iya. Ceritanya Ardi ada juga nggak di situ? Selain berikutnya jangan kemana. Tetap di Rumpi.